Salsa Alisari dari kelas MN23B dengan NIM 20230080476. Di sini saya akan menjelaskan materi sesi 4 tentang meraih keunggulan kompetitif dari manajemen sumber daya manusia. SDM sebagai keunggulan kompetitif terbagi dua, yaitu biaya tenaga kerja dan layanan dan kualitas layanan. Biaya tenaga kerja adalah komponen terbesar dalam anggaran retail sehingga pengolahan yang efektif dalam menghasilkan penghambatan yang signifikan dan meningkatkan posibilitas bagi perusahaan. Kualitas layanan yang diberikan oleh karyawan sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan, dan pelayanan yang baik akan membedakan bisnis dari pesaing serta membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Beberapa tantangan SDM internasional yaitu struktur organisasi. Setiap perusahaan perlu memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan budaya lokal dan nilai kerja. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Yang kedua, koordinasi aktivitas antar tim sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Pastikan setiap individu memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu, program komitmen. Program yang membangun komitmen karyawan adalah kunci untuk menciptakan nilai SDM yang kuat. Melalui pelatihan dan pengembangan, karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Contoh pertimbangan organisasi memilih struktur yang tepat untuk efisiensi dan keberhasilan seperti struktur di atas ini. Seperti struktur di atas, pertimbangan organisasi terbagi beberapa hal, diantaranya spesialisasi dalam retail. Spesialisasi penting untuk meningkatkan efisiensi setiap posisi, seperti kasir dan pelayanan toko, memerlukan keterampilan khusus agar dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Berikutnya, skala usaha juga menentukan kompleksitas organisasi. Semakin besar retail, semakin banyak divisi dan spesialisasi yang diperlukan untuk mengelola operasi dan memenuhi permintaan konsumen secara efektif. Berikutnya, keselarasan strategi. Struktur organisasi harus selaras dengan strategi retail. Sebagai format usaha memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan potensi bisnis dalam pasar yang kompetitif. Ada juga efisiensi operasional. Optimalisasi efisiensi operasional bergantung pada struktur organisasi yang tepat. Dengan membangun tim yang terampil dan terorganisir, retail dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir, modal usaha yang tersedia mempengaruhi struktur organisasi. Retail kecil seringkali memiliki struktur yang lebih sederhana, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Jenis struktur organisasi sebagai berikut. Jenis struktur organisasi retail terbagi dua, yaitu retail tunggal dan retail regional. Retail tunggal biasanya dikelola oleh pemiliknya yang juga berperan sebagai manajer. Struktur ini umumnya memiliki sedikit spesialisasi, memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang cepat. Sementara retail regional adalah department store, memiliki struktur yang lebih kompleks, melibatkan posisi seperti CEO dan COO. Struktur ini mendukung spesialisasi dalam berbagai divisi termasuk pembelian dan pemasaran. Divisi utama dalam retail besar yaitu divisi barang dagangan. Divisi ini bertanggung jawab memastikan kualitas, jenis, dan harga produk yang dipasarkan berfokus pada keberagaman dan daya tarik produk bagi konsumen. Yang kedua, divisi pengembalian. Divisi pengembalian mengelola pengadaan, harga, dan inventaris produk, memastikan ketersediaan barang serta efisiensi biaya dalam proses pengadaan. Yang ketiga, manajer kategori. Manajer kategori bertugas mengelola kelompok produk tertentu seperti semua jenis pesta untuk meningkatkan fokus dan strategi pemasaran produk secara keseluruhan. Yang keempat, perencanaan barang. Perencanaan barang berfungsi untuk alokasi barang ke toko, mengoptimalkan distribusi, dan memastikan produk tersedia di tempat yang tepat saat dibutuhkan. Yang kelima, divisi retail. Divisi retail menangani kegiatan operasional toko termasuk pengelolaan staf, pelayanan pelanggan, dan penjagaan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi konsumen. Yang keempat, kesimpulan divisi. Setiap divisi memiliki peran penting dalam menyesuaikan operasional retail, memastikan bahwa setiap aspek dan manajemen produk berjalan dengan baik dan efektif.
Ada juga sentralisasi dan desentralisasi, yaitu sentralisasi keputusan dibuat dari kantor pusat memungkinkan efisiensi biaya dan koordinasi yang lebih baik dalam pengadaan barang, tetapi kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi yaitu wewenang diserahkan ke tingkat toko, meningkatkan responsivitas terhadap pasar lokal, memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan di daerah mereka.